Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang al-masdar an-naib an fi'lihi. Salah satu fungsi daripada masdar. Sebagaimana kita ketahui bahwa masdar sendiri ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada kalanya masdar tersebut berfungsi sebagai taukid. Kemudian yang kedua, ada kalanya masdar tersebut berfungsi sebagai bayanun naw'i. Kemudian yang ketiga, ada kalanya masdar tersebut berfungsi sebagai bayanul marrah. Masdar yang berfungsi sebagai taukid adalah masdar yang keberadaannya untuk menguatkan atau mengokohkan makna daripada fiilnya. Kita ambil contoh seperti lafaz doroba Zaidun borban. Doroba telah memukul Zaidun, siapa Zaid? Borban dengan memukul sungguh. Lafaz borban di sini adalah bentuk masdar yang berfungsi sebagai taukid untuk menguatkan perbuatan yang dilakukan. Doroba memukul Zaidun, siapa Zaid? Memukulnya itu borban dengan memukul sungguh. Jadi Zaid benar-benar memukul. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya masdar itu berfungsi bayanun naw'i, yaitu menjelaskan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Jadi di sini menjelaskan tentang macam dari perbuatan yang dilakukan. Kita ambil contoh seperti lafaz darabtu Zaidan borban syadidan. Darabtu memukul siapaku Zaidan kepada Zaid, borban dengan suatu pukulan syadidan yang sangat. Aku memukul Zaid dengan pukulan yang sangat. Jadi lafaz borban syadidan ini adalah merupakan masdar yang menggambarkan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Di sini dikatakan bahwa macam atau bentuk perbuatan pukulan yang aku lakukan kepada Zaid itu berupa pukulan yang sangat, pukulan yang dahsyat. Contoh yang lain seperti lafaz amiltu amalan solihan. Amiltu beramal siapa aku, bagaimana perbuatan atau amal yang kulakukan itu amalan solihan dengan perbuatan solihan yang bagus. Di sini lafaz amalan solihan memberikan gambaran bahwa pekerjaan yang kulakukan itu adalah pekerjaan yang bagus. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya masdar itu berfungsi bayanul marrah untuk menunjukkan berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Contohnya seperti lafaz darabtu Zaidan borbatan. Darabtu memukul siapa aku Zaidan kepada Zaid borbatan dengan 1 kali pukulan. Lafaz borbatan ini adalah masdar yang dalam susunan ini berfungsi untuk menjelaskan berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Di sini dijelaskan bahwa pekerjaan yang kulakukan yaitu memukul Zaid itu kulakukan sebanyak 1 kali. Ini adalah beberapa fungsi daripada masdar. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Namun, di samping fungsi-fungsi yang ada dari masdar ini, terdapat fungsi yang lain dari masdar, yaitu sebagai naib an fi'lihi, sebagai pengganti dari fi'ilnya. Atau ada pula yang mengatakan badlun min fi'lihi, sebagai ganti daripada fi'ilnya. Maksudnya di sini adalah keberadaan masdar di dalam susunan kalimat itu adalah sebagai pengganti dari fungsi fi'il. Jadi posisi masdar itu menempatin di tempatnya fi'ilnya dan digunakan sebagai pengganti dari fi'ilnya untuk menyatakan suatu tindakan tertentu.
Atau bahasa mudahnya adalah sebagai ganti dari pengucapan fiilnya. Contohnya ketika kita mengatakan ahsin walidaika. Ahsin, hendaklah berbuat baik siapa engkau, walidaika, kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Di sini terdapat kalimat fiil yang mengandung makna perintah, karena memang fiil ini adalah fiil amar, di mana keberadaan daripada masdar itu nantinya akan menggantikan fungsi dari makna fiil tersebut. Katakanlah di sini fiil amarnya ini diganti dengan ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Dalam hal ini, lafadz ihsanan akan memiliki fungsi makna daripada kalimat fiil yang digantikannya. Karena memang lafadz ahsin di sini adalah fiil amar, maka ihsanan itu pun mengandung makna fiil amar, yaitu bermakna hendaklah berbuat baik siapa engkau. Sehingga dapat dikatakan mengatakan ihsanan walidaika sama dengan mengatakan ahsin walidaika. Maknanya sama. Hendaklah berbuat baik siapa engkau, walidaika, kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Jadi lafadz ihsanan di sini tidak berfungsi sebagai taukid, tidak berfungsi sebagai bayanun nau, dan juga tidak berfungsi sebagai bayanul marroh. Namun fungsi daripada ihsanan di dalam susunan ini adalah sebagai naibun an fi'lihi atau badlun min fi'lihi, yaitu menggantikan fungsi makna dari fi'ilnya. Ketika fi'il yang digantikan itu adalah fi'il amar, maka masdar ini pun akan bermakna sebagaimana fi'il yang digantikannya, yaitu mengandung makna amar. Lalu bagaimana penggunaan daripada masdar yang berfungsi naibun an fi'lihi ini? Di sini terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat atau ketentuan daripada masdar yang dapat berfungsi naibun an fi'lihi ini adalah masdar tersebut tidak boleh berkumpul dengan fiilnya. Jadi di dalam susunan kalimat ketika fiil itu sudah digantikan dengan masdar, maka di sini fiilnya sudah tidak boleh ada, harus dibuang. Manakala fiilnya itu juga disebutkan, maka masdar di sini adalah sebagai maf'ul mutlak, bukan sebagai masdar yang naib an fi'lihi. Sehingga nantinya masdar tersebut akan memiliki salah satu fungsi dari yang telah disebutkan tadi. Bisa sebagai taukid, bisa sebagai nau, ataupun bisa sebagai masdar marroh. Jadi sekali lagi, masdar tersebut tidak boleh berkumpul dengan fiilnya di dalam susunan kalimat. Manakala fiilnya masih tetap disebutkan, maka masdar ini tidak akan bisa berfungsi sebagai naib an fi'lihi, namun nantinya akan berfungsi sebagai maf'ul mutlak yang memiliki salah satu fungsi dari 3 fungsi yang telah disebutkan tadi. Contohnya, ketika kita mengatakan idrib Zaidan. Idrib, hendaklah memukul siapa engkau, Zaidan, kepada Zaid. Selanjutnya, manakala kita menginginkan terdapat masdar yang naib an fi'lihi, masdar yang nantinya akan berfungsi menggantikan makna daripada lafadz idrib, maka lafadz idrib ini harus tidak ada, karena memang nanti posisinya akan digantikan dengan masdar yang menggantikannya. Sehingga kita akan mengatakan dorban Zaidan tanpa menyebutkan lafadz idrib. Dorban, hendaklah memukul siapa engkau, Zaidan, kepada Zaid. Namun manakala fiilnya ini masih tetap disebutkan dan tetap menyebutkan masdarnya, maka keberadaan daripada masdar di dalam susunan tersebut bukan berfungsi naib an fi'lihi, maka nanti akan berfungsi sebagai masdar taukid. Jadi ketika kita menetapkan fiilnya dengan mengatakan idrib Zaidan dorban, maka ini bukan naib an fi'lihi, tapi sebagai taukid. Idrib, hendaklah memukul siapa engkau, Zaidan, kepada Zaid, dorban, dengan memukul sungguh. Maknanya adalah hendaklah engkau benar-benar memukul Zaid. Jadi kesimpulannya, masdar naib an fi'lihi itu dapat difungsikan manakala fiilnya tidak disebutkan. Jika tetap fiilnya disebutkan, maka masdar itu bukan sebagai naib an fi'lihi.
Lalu apakah masdar yang berfungsi naib an fi'lihi ini hanya dapat menggantikan bentuk kalimat fi'il yang mengandung mana amar saja, yang mengandung mana perintah saja? Apakah tidak dapat menggantikan bentuk kalimat fi'il yang lainnya? Masdar an-naib an fi'lihi itu tidak hanya berfungsi untuk menggantikan kalimat fi'il yang mengandung makna amar, namun dapat pula digunakan untuk menggantikan makna yang lain dari yang terkandung di dalam fi'il tersebut. Fungsi makna fi'il yang dapat digantikan oleh masdar an-naib an fi'lihi itu adalah yang pertama, ada kalanya masdar itu berfungsi untuk menggantikan makna fi'il yang mengandung makna amar, yang mengandung makna perintah. Tentu bentuk fi'il yang digantikannya di sini adalah fi'il amar. Contohnya seperti sam'an an-nusha. Sam'an, hendaklah mendengarkan siapa kamu, an-nusha, kepada nasihat. Di sini lafadz sam'an adalah masdar yang menggantikan makna daripada fi'il yang mengandung makna perintah. Bentuk fi'il yang digantikan di sini adalah isma. Isma an-nusha. Kemudian isma ini digantikan dengan sam'an sehingga menjadi sam'an an-nusha. Contoh yang lain seperti lafadz aklan at-ta'ama atau syurban al-ma'a. Aklan at-ta'ama, hendaklah makan siapa engkau, at-ta'ama, kepada makanan ini. Atau syurban al-ma'a, hendaklah minum siapa engkau, al-ma'a, kepada air. Kedua lafadz aklan dan lafadz syurban ini adalah semuanya berbentuk masdar yang menggantikan makna daripada fiilnya. Lafadz aklan at-ta'ama ini menggantikan fiil yang berupa kul. Asalnya adalah kul at-ta'ama. Begitu juga lafadz syurban ini menggantikan makna daripada fiil yang berupa isyrab. Isyrab al-ma'a, hendaklah minum siapa engkau, al-ma'a, kepada air. Namun keberadaan daripada fiil ini semuanya tidak boleh disebutkan. Manakala tetap disebutkan, maka masdar yang ada tidak berfungsi naib an fi'lihi. Kemudian yang selanjutnya, ada kalanya masdar itu menggantikan fungsi fi'il yang bermakna nahi, yang mengandung makna larangan. Contohnya seperti lafadz sabron la jaza'an. Sabron la jaza'an. Di sini terdapat dua masdar, di mana kedua masdar ini sama-sama berfungsi naib an fi'lihi. Untuk lafadz sabron di sini berfungsi menggantikan bentuk fi'il yang bermakna amar, sementara lafadz la jaza'an di sini berfungsi untuk menggantikan kalimat fi'il yang mengandung makna nahi. Takdiran daripada fi'il yang digantikan di sini adalah isbir la tajza'. Isbir, hendaklah sabar siapa engkau, la tajza', janganlah gelisah siapa engkau. Kemudian digantikan dengan bentuk masdarnya menjadi sabron la jaza'an. Contoh yang lain seperti lafadz somtan la hadharon. Somtan la hadharon, maknanya diamlah, jangan bicara tak karuan. Di sini juga terdapat dua masdar yang keduanya sama-sama berupa masdar naib an fi'lihi. Untuk lafadz somtan di sini menggantikan makna fi'il amar, sementara la hadharon di sini menggantikan makna fi'il yang mengandung makna nahi atau fi'il nahi. Bentuk fi'il yang digantikan adalah usmud la tahdzur. Usmud, hendaklah diam siapa kamu, la tahdzur, janganlah berbicara tak karuan. Jadi usmud ini adalah fi'il amar, sementara la tahdzur ini adalah fi'il nahi atau fi'il mudhari' yang didahuluin oleh la nahi.
Jadi la jaza'an dan la hadzaron ini adalah bentuk masdar yang menggantikan fungsi makna daripada fiil yang mengandung makna nahi. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya menggantikan makna fiilnya yang mengandung makna doa. Baik doa baik maupun doa buruk. Contohnya seperti lafaz saqiyan laka wari'yan. Sakian, mudah-mudahan siraman rahmat laka untukmu. Wari'yan dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Sakian, wari'yan ini adalah dua masdar yang menggantikan makna fiil yang mengandung makna doa. Takdiran fiil yang digantikannya adalah berupa lafaz saqa laka waro'a. Sako mudah-mudahan memberikan siraman rahmat siapa Allah, laka untukmu, waro'a dan semoga menjaga siapa Allah. Sako dan ro'a ini adalah sama-sama berupa fi'il madhi yang posisinya digantikan dengan bentuk masdarnya. Sehingga menjadi sakyan lak wari'ayan. Ini adalah contoh dari masdar yang mengandung makna doa bagus. Selanjutnya contoh yang mengandung makna doa buruk. Seperti lafaz tabban lil ini. Tabban, kecelakaanlah lil ini bagi seorang pengkhianat. Lafaz tabban ini adalah masdar yang mengandung makna doa buruk. Maknanya adalah mudah-mudahan kecelakaan atau kebinasaan lil ini bagi orang yang berkhianat. Fi'il yang digantikan bisa berupa lafaz tabba. Tabba lil ini. Mudah-mudahan melimpahkan kebinasaan siapa Allah lil ini bagi orang yang berkhianat. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya masdar tersebut terletak setelahnya istifham. Maka dalam hal ini masdar tersebut memiliki fungsi sebagai teguran. Sehingga nantinya menggantikan makna kalimat fi'il yang mengandung makna teguran. Contohnya seperti lafaz al-la'iban ya Zaidu wal imtihanu qaribun. Al-la'iban, apakah hanya bermain-main saja siapa engkau? Ya Zaidu, wahai Zaid. Wal imtihanu, padahal adapun ujian qaribun ialah dekat. Mengapa kau masih bermain-main saja wahai Zaid, sementara ujian sudah dekat? Di sini terdapat masdar yang terletak setelahnya hamzah istifham, terletak setelahnya kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Maka la'iban yang merupakan masdar di sini menggantikan makna fi'il yang mengandung makna teguran. Takdirannya bisa berupa lafaz tal'abu, apakah hanya bermain-main saja ya Zaidu wahai Zaid. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya berfungsi sebagai ungkapan keheranan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita ambil contoh seperti lafaz akhaufan wa anta syuja'un. Akhaufan, apakah engkau takut? Wa anta, padahal adapun engkau syuja'un, ialah seorang pemberani. Mengapa engkau takut? Padahal engkau seorang pemberani. Di sini terdapat masdar yang terletak setelahnya istifham dan berfungsi sebagai pengganti dari fi'il yang mengandung makna keheranan. Fi'il tersebut adalah berupa lafaz atakhafu wa anta syuja'un. Atakhafu, apakah takhafu takut siapa engkau? Wa anta syuja'un, wa anta adapun engkau syuja'un ialah seorang pemberani. Di sini fi'il yang digantikannya adalah berupa fi'il mudhari'. Namun di dalam susunan ini lafaz akhaufan atau atakhafu ini adalah merupakan ungkapan keheranan. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya masdar tersebut sebagai pengganti daripada fi'il yang mengandung makna ungkapan
kesedihan. Kita ambil contoh seperti lafaz asijnan. Wa ana bariun. Asijnan, apakah sijnan di penjara? Wa ana bariun, wa ana padahal adapun saya bariun ialah orang yang merdeka. Kenapa saya di penjara padahal saya tidak bersalah? Di sini lafaz sijnan adalah merupakan masdar sebagai pengganti dari fungsi fiil yang mengandung makna kesedihan. Fiil yang digantikan berupa lafaz usjanu. Apakah usjanu di penjara siapa aku? Wa ana bariun, padahal aku adalah orang yang merdeka. Atau di sini maknanya padahal aku tidak bersalah. Ini manakala masdar terletak setelahnya istifham. Kemudian yang kelima adalah ada kalanya keberadaan daripada masdar itu menggantikan kalimat fiil yang berfungsi sebagai penjelas. Penjelas terhadap pernyataan sebelumnya, di mana hal itu merupakan hasil dari apa yang terjadi sebelumnya. Contohnya seperti lafaz jahidu fi sabilillahi. Selanjutnya fa imma hayatan azizatan wa imma syahadatan karimatan. Di sini kita perhatikan lafaz hayatan dan lafaz syahadatan. Keberadaan kedua masdar di sini adalah sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya, di mana masdar ini merupakan hasil dari apa yang terjadi sebelumnya. Di sini dikatakan jahidu fi sabilillah, hendaklah engkau berjuang di jalan Allah. Lalu hasilnya apa? Fa imma hayatan azizatan, ada kalanya nanti engkau akan mendapatkan kehidupan yang mulia, wa imma syahadatan karimatan, dan ada kalanya engkau nanti akan mati dengan mulia. Jadi manakala hidup maka hidup dengan mulia, namun manakala mati maka mati dengan syahid yang mulia. Di sini kedua masdar ini adalah sebagai naib an fi'lihi, sebagai pengganti dari fungsi fiilnya, di mana fiil yang digantikannya adalah tahyau azizatan wa tashhadu karimatan. Hendaklah berjuang siapa engkau fi sabilillah, di jalan Allah. Tahyau, maka akan hidup siapa engkau, azizatan dengan mulia, wa tashhadu, atau mati syahid siapa engkau, karimatan dengan mulia. Di sini lafaz tahyau ada berupa fi'il mudhari'. Begitu juga dengan lafaz tashhadu, di mana keduanya ini adalah sebagai penjelas dari apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada kalanya masdar naib an fi'lihi itu sebagai penegas dari makna kalimat. Seperti ketika kita mengatakan lil ubuwati fadlun alaina wa ikraron. Lil ubuwati ialah bagi kebapaan, fadlun adapun keutamaan, alaina atas kami, wa ikraron dan pengakuan. Bagi kebapaan ada keutamaan atas diri kami sebagai pengakuan dari kami. Atau mana bebasnya adalah kami mengakui adanya keutamaan ayah atas diri kami. Dalam contoh ini terdapat dua masdar, yaitu lafaz fadlun dan lafaz ikraron. Di mana lafaz fadlun dan ikrarun itu memberikan penegasan terhadap adanya al-ubuwah alaina. Takdiran daripada kalimat fi'il yang digantikannya adalah nafdalu dan nukiru. Lil ubuwati nafdalu wa nukiru. Kami memberikan keutamaan dan pengakuan terhadap ayah. Contoh yang lain seperti lafaz
anta akhi haqqan. Apakah anta adapun engkau, akhi ialah saudaraku, haqqan sungguh atau benar-benar? Apakah engkau benar-benar saudaraku? Di sini terdapat lafadz haqqan yang merupakan masdar yang posisinya menempatin di tempat fiilnya dan menggantikan makna yang terkandung di dalam fiilnya. Makna fiil yang digantikan di sini adalah lafadz ahuqqu. Anta akhi ahuqqu. Apakah anta adapun engkau, akhi ialah saudaraku, ahuqqu. Apakah aku meyakini bahwa engkau adalah saudaraku? Jadi keberadaan daripada lafadz haqqan yang menggantikan lafadz ahuqqu ini adalah untuk memberikan penegasan terhadap salah satu kemungkinan yang ada. Apakah kemungkinannya itu benar ataukah salah? Bisa jadi engkau adalah benar-benar saudaraku, atau bisa jadi engkau bukanlah saudaraku. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula beberapa bentuk daripada masdar yang seolah-olah sudah dipatenkan, seolah-olah sudah menjadi kalimat umum yang tidak perlu untuk menyebutkan fiilnya. Cukup dengan adanya masdar tersebut sudah memberikan penjelasan bahwa keberadaan daripada masdar itu adalah sebagai pengganti daripada fiilnya. Contohnya, seperti seringkali kita dengar pengucapan sam'an wa ta'atan. Maknanya adalah aku mendengar dan aku taati. Takdiran daripada fi'il yang digantikannya adalah asma'u wa ati'u. Asma'u wa ati'u digantikan dengan sam'an wa ta'atan. Selanjutnya berupa lafadz subhanallah. Subhanallah ini juga merupakan masdar an-naib an fi'lihi, di mana bentuk fi'il yang digantikannya adalah usabbihu. Usabbihu subhanallah. Jadi usabbihu di sini dibuang dan digantikan dengan lafadz subhanallah. Selanjutnya juga sering kali kita ucapkan pernyataan yang juga merupakan dari kalam Arab, yaitu berupa lafadz hamdan wa syukron lillah. Hamdan aku memuji, wa syukron dan aku bersyukur, lillahi kepada Allah. Asalnya adalah ahmadu wa ashkuru lillahi. Selanjutnya terdapat pula lafadz hubban wa karamatan. Hubban wa karamatan, dengan cinta dan kehormatan. Maknanya adalah aku mencintai dan aku memuliakan. Fi'il yang digantikannya adalah uhibbu wa ukrimu. Uhibbu aku mencintai, wa ukrimu dan aku memuliakan. Selanjutnya terdapat pula lafadz ajaban. Ajaban, sungguh mengherankan atau alangkah ajaibnya. Ajaban ini adalah merupakan bentuk masdar yang menggantikan fungsi makna fiilnya. Fiil yang digantikannya adalah lafadz u'jibu. Aku mengagumi atau aku heran. Dan masih banyak bentuk-bentuk daripada masdar yang sering kali kita dengar. Dan kita sudah memahami makna daripada masdar tersebut sebagai pengganti daripada fiilnya. Demikianlah beberapa bentuk daripada masdar yang keberadaannya berfungsi untuk menggantikan makna fiilnya. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.